Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan para santri yang kami banggakan, pada sesi kedua ini kita mengangkat tema Nabi Muhammad SAW membangun karakter umat. Apa itu karakter? Karakter adalah nilai-nilai etika, kepribadian dan moralitas yang ditanamkan, yang dipahat, yang diinternalisir ke dalam kalbu manusia sehingga ia menjadi sesuatu yang inherent, yang menyatu dalam diri manusia yang dibawanya sepanjang hidup. Ketika orang tua, guru, dan semua orang menanamkan karakter disiplin kepada kita, maka karakter itu menyatu dalam jiwa kita, kita bawa sepanjang hidup yang kita jalani. Ketika orang tua atau guru menanamkan karakter religius, cinta kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, maka nilai-nilai moral, etik, dan sistem tersebut kita serap menyatu dalam jiwa kita dan mewarnai kehidupan kita sepanjang hayat masih dikandung badan. Jadi karakter adalah internalisasi nilai-nilai kepribadian, etik, norma dan pengetahuan yang ditanam dengan sangat kuat dan itu mewarnai kehidupan seseorang sepanjang masa. Para pemirsa yang berbahagia, tadi saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemahat karakter yang sangat unggul. Nabi Muhammad mampu memahat karakter unggul para sahabatnya sehingga sahabatnya tampil sebagai pemimpin-pemimpin Islam, tampil sebagai kader-kader handal yang meneruskan dakwah Islam sampai ke negara yang kita cintai ini, Indonesia. Lahir Sayyidina Abu Bakar, lahir Sayyidina Umar bin Khattab, lahir Sayyidina Utsman bin Affan, lahir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lahir sahabat yang luar biasa yang kita belajar dari dia, Abu Hurairah, lahir Sayyidah Aisyah, lahir Sayyidah Khadijah, lahir Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan sahabat-sahabat lain yang luar biasa. Para pemirsa dan para santri yang saya banggakan, bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu memahat karakter, membangun nilai-nilai, membangun keilmuan, membangun etik, membangun moralitas yang begitu unggul sehingga sahabat-sahabat beliau lahir sebagai orang-orang yang hebat. Yang pertama, kunci atau rahasia Nabi dalam membangun karakter adalah al-uswatul hasanah atau kepribadian atau keteladanan yang baik. Nabi Muhammad selalu memberikan contoh pada apa yang beliau perintahkan, pada apa yang beliau sampaikan kepada umat. Ketika Nabi Muhammad memahat karakter ketuhanan atau karakter religiusitas, menanamkan keimanan kepada para sahabatnya, kepada keluarga dekat atau keluarga jauh, kepada tetangga dan teman, maka Nabi Muhammad sudah beriman dengan sangat mantap tanpa ada keraguan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril
kemudian diyakinkan oleh istrinya Sayyidah Khadijah lewat konsultasi dengan pendeta Naufal bin Waraqah atau Waraqah bin Naufal. Kemudian yakinlah Nabi Muhammad bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan beliau diutus sebagai seorang Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Jadi kunci sukses membangun karakter Rasul adalah dengan keteladanan, dengan contoh yang baik, menanamkan akidah sukses yang ditanamkan oleh Nabi, karena Nabi memberikan teladan sepanjang hidupnya digunakan atau diabdikan untuk dakwah Islamiyah, mendakwakan Islam kepada seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari apapun asalkan mau menghentikan dakwahnya, mau minta perempuan yang cantik, mau menerima tahta yang tinggi, mau harta yang banyak, tapi semua itu ditolak oleh Nabi karena kebenaran yang diyakini untuk mendakwakan Islam di dunia ini dalam rangka risalah Islamiyah, menyebarkan risalah Allah di muka bumi ini. Jadi bagaimana Nabi membangun karakter manusia? Yang pertama adalah keteladanan. Tidak mungkin orang tua, tidak mungkin guru mampu memahat karakter unggul. Misalkan karakter disiplin, karakter optimis, karakter religius, mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau orang tua dan bapak ibu guru tidak memberikan teladan yang baik. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun karakter manusia, membangun karakter sahabat-sahabatnya sehingga menjadi karakter yang unggul. Yang nomor dua, kunci sukses Nabi adalah mampu menghadapi tantangan-tantangan dengan totalitas perjuangan yang luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa orang besar itu orang yang diuji dengan berbagai macam ujian, tapi dihadapi dengan optimis, dihadapi dengan totalitas, dihadapi dengan kepercayaan diri yang tinggi. Nabi Muhammad ketika menghadapi tantangan, bahkan nyawa menjadi taruhannya, beliau berhijrah ke Madinah. Beliau mengalami fase-fase di mana ujian begitu luar biasa dan dekat dengan kematian. Kita tahu ketika perang Uhud misalnya, nyawa Nabi hampir dipertaruhkan, tapi dengan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi selamat meskipun mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi sahabatnya bahwa di dalam berjuang tujuannya adalah menggapai ridho Allah, bukan untuk mencari harta dan jabatan, apalagi popularitas. Jadi ketika Nabi sukses melewati ujian dan tantangan, berbagai macam cobaan, maka kemudian para sahabatnya melihat merekam, berarti di dalam perjuangan itu butuh totalitas, butuh optimisme, butuh kreativitas, sehingga apapun tantangan yang dihadapi bisa lulus, bisa dilewati dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, apa kunci sukses Nabi di dalam membangun karakter umat? Tidak lain adalah membangun keluarga dan lingkungan masyarakat yang hasanah, yang baik, yang kondusif untuk tegaknya nilai-nilai karakter yang unggul. Kita tahu bahwa karakter unggul itu banyak sekali. Salah satunya
adalah karakter religiusitas, karakter yang berbasis kepada ketuhanan, di mana apa yang kita perjuangkan semuanya berorientasi kepada ridho yang maha kuasa atau ridho sang pencipta. Ada juga karakter yang sifatnya sosial, yaitu bagaimana orang itu peduli, care kepada orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan ada karakter nasionalisme, ada karakter kebangsaan, bagaimana kecintaan kita kepada tanah air, bagaimana kita mencurahkan segala ilmu keunggulan yang kita miliki untuk mengembangkan tanah air yang kita cintai ini. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW membangun karakter umat, membangun karakter para sahabat dengan membangun, menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang kondusif. Bagaimana Nabi menjadikan rumah seperti surga, bagaimana Nabi membangun masjid untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi bersemainya nilai-nilai karakter yang unggul. Para pemirsa yang berbahagia, yang terakhir sesi yang kedua ini, kira-kira karakter unggul apa yang dikedepankan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya? Yang nomor satu, tentu karakter siddiq atau jujur. Kanjeng Nabi Muhammad sifat yang pertama adalah siddiq atau jujur, mengatakan yang benar, melakukan yang benar, dan memperjuangkan yang benar. Maka kejujuran dan kebenaran ini beliau tanamkan kepada para sahabatnya. Jangan takut memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, jangan takut menyampaikan kebenaran dan kejujuran, jangan takut mempertahankan kebenaran dan kejujuran. Jadi siddiq berkaitan dengan al-haq atau kebenaran. Dalam sejarah Islam ada sahabat namanya Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang disiksa oleh orang-orang kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah, tapi bertahan sampai titik darah penghabisan karena ingin memperjuangkan kebenaran, yaitu kebenaran religius, kebenaran bahwa Tuhan yang layak disembah hanya Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karakter kebenaran, karakter kejujuran siddiq inilah yang pertama kali ditanamkan, dipahat oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang boleh diikuti, yang boleh disembah, yang boleh diperjuangkan adalah kejujuran, kebenaran yang ditanamkan oleh Kanjeng Rasul, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah di bulan Maulid ini harus berlatih menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar, berani hidup jujur dan benar, berani menyampaikan sesuatu yang jujur, yang baik dan benar, dan berani memperjuangkan kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, karakter yang unggul yang ditanam di pahat Rasulullah kepada para sahabatnya adalah amanah. Amanah adalah tanggung jawab. Amanah adalah melakukan tugas secara maksimal. Bahkan Nabi bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak dianggap orang yang punya iman ketika dia tidak punya sifat amanah, tidak bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat salah satunya adalah orang-orang yang menjaga tanggung jawab, orang-orang yang menjaga janji, dia memenuhi janjinya dan dia melaksanakan amanah atau tanggung jawab secara maksimal. Yang terakhir, para pemirsa yang berbahagia, karakter unggul apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW? Tidak lain adalah karakter sayang dan cinta kepada orang lain. Dalam bahasa Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim. Dalam sabda Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman,
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita merahmati, menyayangi orang lain, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menanamkan ukhuwah Islamiyah, bahkan ukhuwah insaniyah. Sesama umat Islam harus menjaga kerukunan, harus saling menyayangi dan mencintai. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Satu dengan yang lain harus saling memperkuat, harus saling berganti tangan. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang besar membantu yang kecil, yang pejabat membantu rakyat. Ini adalah karakter sosial yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang punya karakter unggul, karakter yang jujur, yang berani memperjuangkan kebenaran, karakter yang amanah, yang tanggung jawab, dan karakter yang selalu membawa rahmat, kasih sayang, peduli kepada orang-orang lain khususnya mereka yang membutuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.